Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat 1, 2, dan 3 dari surat Al-Insyirah atau Asy-Syarh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Di 3 ayat ini Allah menyebutkan 2 kenikmatan, yaitu kenikmatan lapang dada bagi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menjadi seorang yang penyayang, penuh kasih sayang, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa dengki dan sebagainya, karena Rasulullah disiapkan untuk menjadi utusan Allah yang akan menghadapi berbagai rintangan, sehingga beliau menjadi tangguh jiwa dan raga. Kenikmatan yang kedua, beban Rasulullah telah ditanggalkan, karena Rasulullah sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk mengubah situasi masyarakat yang sesat, namun beliau belum mendapatkan cara untuk memperbaiki situasi masyarakat tersebut. Lalu kebingungan itu diringankan oleh Allah dengan mendapatkan wahyu wahyu dengan perintah untuk berdakwah kepada umat manusia dengan bimbingan Al-Quranul Karim. Kita pada pagi ini insyaallah akan membahas ayat yang keempat, warfa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutanmu. Dzikrun itu bisa berarti ingatan, ingat, dan orang kalau ingat itu menyebut, maka dzikrun juga berarti sebutan. Tadzkirah diartikan peringatan karena sesuatu itu bisa membuat kita ingat. Jadi Allah mengangkat penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga penyebutan itu selalu diingat oleh orang-orang lain, oleh pihak-pihak lain, termasuk oleh manusia dan oleh para malaikat. Penyebutan yang tinggi itu akan membawa dampak kepada penghormatan, karena orang yang tinggi penyebutannya atau yang dianggap mulia, maka orang itu akan memperoleh atau bisa membuat dampak yang bermacam-macam. Karena Rasulullah itu akan diutus atau waktu itu sedang diutus oleh Allah, maka peninggian nama itu penting. Kalau kita kiaskan dalam kehidupan sehari-hari, orang akan lebih efektif berdakwah bila dia mempunyai nama yang tinggi, nama yang terhormat. Orang akan lebih mudah mendapatkan uang kalau dia terkenal. Jadi terkenal itu artinya penyebutannya itu menjadi tinggi, dan kemudian banyak diingat oleh Allah, banyak disebut oleh makhluk-makhluk. Dan itu sangat penting. Kalau kita ilustrasikan, misalnya orang yang ingin menjadi penyanyi atau dia sudah menjadi penyanyi, kalau dia tidak terkenal, dia mendatangi orang supaya mau mendengarkan nyanyian dia. Kadang-kadang orang yang didatengin itu tidak suka mendengarkan nyanyian, tapi dia memaksa. Buktinya apa? Dia datang. Orang-orang ngamen itu kan datang, tidak diundang datang. Bahkan kita lagi sibuk-sibuk datang juga. Sehingga
mengganggu, tapi dia memaksa. Karena apa? Dia tidak terkenal dan namanya tidak tinggi. Tapi kalau penyanyi sudah terkenal, dia tidak mau datang kalau tidak diundang. Nah, konsekuensinya karena dia datang diundang, maka ada duitnya. Makin terkenal, duitnya makin banyak. Ya, jadi terhormat karena dia datangnya diundang. Kalau tidak terkenal, dia boro-boro diundang, datang saja itu suka memaksa. Dai kalau terkenal, itu begitu dia datang, insya Allah masjid ini nggak cukup. Ya, insya Allah masjid ini tidak cukup. Bahkan seringkali kalau kita pertimbangkan atau di tempat-tempat lain mau mempertimbangkan mau mengundang ustadz yang terkenal seperti itu, salah satu pertimbangannya tempat parkirnya nggak ada. Kalau kita mengundang itu nanti akan mengganggu tetangga ini, mereka tidak bisa lewat, sehingga banyak masjid yang terpaksa tidak bisa mengundang ustadz-ustadz yang terkenal. Nah itu efektifnya keterkenalan. Maka Rasulullah itu diangkat penyebutannya oleh Allah supaya dakwahnya lebih efektif. Cuma bedanya kalau penyanyi ujung-ujungnya duit. Ustadz ada juga yang ujung-ujungnya adalah dakwah, ujung-ujungnya adalah tersiarnya Islam, tapi ada juga yang ujung-ujungnya duit. Tapi kalau Rasulullah nggak ada duitnya, karena semua nabi itu tidak boleh memungut bayaran dari dakwahnya. Ya. Kalau ada nabi memungut bayaran, itu tidak layak menjadi nabi. Dan para ulama itu disebut warathatul anbiya, para pewaris nabi, bukan hanya ilmunya, tapi juga sikapnya yang tidak mata duitan. Kalau ulama mata duitan itu bukan warathatul anbiya, dia mewarisi ilmunya saja, tapi tidak mewakili perilakunya yang tidak mata duitan. Ya, jadi Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad itu bahkan sampai sekarang. Siapa yang tidak kenal Nabi Muhammad? Tentu orang-orang yang tidak pernah terekspos tentang Nabi Muhammad. Tapi begitu orang mendengar Nabi Muhammad dan mempelajari tentang beliau, biasanya menjadi masuk ke Islam. Ya, seperti misalnya seorang pendeta dari Afrika Selatan, dia begitu mempelajari tentang Nabi Muhammad, tidak sengaja sebenarnya dia di airport masuk ke toko buku, dia cari-cari nggak ada yang cocok, kemudian dia mau keluar, tangannya nyenggol rak pada berantakan jatuh. Dia ingin membantu merapihkan lagi, ternyata ada buku tentang Nabi Muhammad. Lalu dia baca dan dia masuk Islam, dan dia pergi haji, dapat undangan dari kerajaan Saudi Arabia. Nah, itu begitu mulianya Nabi Muhammad. Nah, secara lahiriah yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad, bagaimana bisa terkenal? Coba, setiap kita menyebut nama Allah itu biasanya dikaitkan dengan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau membaca syahadat itu penting. Salah satu ciri khas orang yang beriman atau tidak adalah syahadat. Begitu seseorang membaca syahadat, maka dia dianggap sebagai seorang yang beriman. Syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kesaksian itu tidak cukup hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi juga harus ada pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi disandingkannya Nabi Muhammad dan Allah dalam keimanan, ini kan suatu keistimewaan.
Kalau tidak dicantumkan syahadatnya, maka kita tulisnya seperti yang di atas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada sebuah cerita, Nabi Adam itu setelah dia merasa berdosa, bersalah kepada Allah, dan dia menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wasilah. Dia ditanya, dari mana kamu tahu Muhammad? Itu ada tertulis di surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada nama persis berdampingan dengan Allah, pasti itu mulia, ya, pasti itu mulia. Di kehidupan sehari-hari saja, biasanya kalau ada seorang yang dimuliakan, maka orang-orang lain yang mulia juga duduknya berdampingan. Duduknya berdampingan. Ada seorang presiden, maka yang di sampingnya siapa? Yang berada di samping itu pasti orang-orang yang dianggap mulia, dan seterusnya. Ya. Dari penyebutan Nabi Muhammad disandingkan dengan Allah, itu indikasi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat mulia. Penghormatan itu bahkan diakui sendiri, disebutkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada hadis yang panjang, ya, yang karena panjang menjadi tulisannya kecil-kecil di situ. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma faraghtu mimma amaranillahu bihi min amris samawati wal ard, qultu ya rabbi innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa qad karramtah." Ya Allah, ketika aku menyelesaikan, melaksanakan perintah-perintahmu, dan juga setelah engkau menyelesaikan urusan-urusan dunia dan langit dan bumi, lalu apakah Tuhan yang engkau muliakan untuk aku? Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa wa qad karramtah. Tidak ada seorang nabi pun sebelum saya kecuali engkau memuliakannya. Ja'alta Ibrahim khalila, engkau telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu kekasih. Habib itu kekasih juga. Kalau Habib dari kata hubbun, cinta. Jadi kalau Habibi, seorang yang saya cintai. Tapi kalau Khalil, Khalil itu orang yang selalu berada di dekatnya. Jadi Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah sebagai kekasih karena dia selalu berada di dekat Allah. Jadi kira-kira kalau kita ilustrasikan, ada seseorang lalu orang lain itu selalu berada di sekitarnya, tidak pernah jauh, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang gelibet, siapa tahu arti gelibet? Gelibet itu udah selalu aja nempel aja, ibaratnya kayak Mimi dan Mintuno, ya. Apa itu Mimi dan Mintuno? Ikan itu selalu berpasangan itu. Nah, itu Khalil itu semacam itu. Wa Musa kalima, dan engkau mengangkat Nabi Musa sebagai kalim. Al-kalim itu yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Wa sakharta li Dawud al-jibal, dan engkau memberi Nabi Dawud kemampuan untuk berbicara dengan makhluk-makhluk lain, termasuk engkau menundukkan gunung-gunung. Jadi kalau Nabi Dawud itu berzikir atau membaca Zabur, maka gunung-gunung dan pohon-pohon itu ikut mendengarkan, ikut tunduk bersamanya, ikut tunduk bersamanya.
Dan beliau juga bisa berbicara dengan burung-burung yang kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Wali Sulaiman ar-riha wasyayatin, dan engkau memuliakan Sulaiman dengan engkau tundukkan angin. Ada ayat yang menyebutkan bahwa angin itu bisa diperintah. Kalau Nabi Sulaiman sedang melakukan bepergian ke arah utara, dia perintahkan angin untuk bergerak dari selatan ke utara. Kalau bepergian ke timur, dia perintahkan angin bergerak ke timur. Apa artinya arah angin? Kalau kita berjalan ke barat, anginnya ke timur, maka akan ada benturan, ya, akan ada benturan kita dan angin, sehingga perjalanan itu menjadi lebih berat. Nah, sekarang dengan teknologi maju, mobil itu didesain aerodinamik, ya, aerodinamik untuk memperkecil friksi dengan angin. Nah, kalau Nabi Sulaiman menghindarinya tidak usah pakai teknologi, anginnya aja suruh pergi ke arah yang sama. Dan juga kalau arah angin itu berlawanan, kalau di padang pasir, maka debu itu bisa mengganggu, bisa masuk ke mata. Jadi Masya Allah. Bukan hanya itu, setan-setan pun tunduk. Bukan hanya jin. Jin itu kan ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir pasti nakal. Nah, yang kafir pun itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Seperti di dalam Al-Quran disebutkan salah satu tokoh setan itu namanya Ifrit. Ifrit itu juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Kemudian wa ahyaita li'isa al-mauta, dan engkau memberi mukjizat kepada Nabi Isa, bisa menghidupkan orang yang mati. Fama ja'alta li, lalu apa yang engkau ciptakan untuk aku, wahai Allah? Jawaban Allah, awalaisa qad a'taituka afdhala min dzalika kullih, bukankah aku telah memberi kamu yang lebih unggul daripada semua itu, lebih unggul daripada tunduknya gunung kepada Nabi Daud, berbicaranya Allah langsung kepada Nabi Musa, dan diangkatnya Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Yang aku berikan kepadamu itu lebih dari itu, yaitu apa? Anni la udhkaru illa dzukirta ma'i, bahwa namaku tidak disebut kecuali namamu juga ikut disebut. Anni la udhkaru, bahwa aku tidak disebut namaku, illa dzukirta ma'i, kecuali namamu disebut bersama-sama dengan aku. Wa ja'altu sudura ummatika anajil, dan aku jadikan hati umatmu itu sebagai kitab-kitab. Yaqra'unal kitaba zahiran, mereka membaca Al-Quran tidak usah membaca, tidak usah melihat tulisan, karena Al-Quran itu ada di hati mereka. Ya, alhamdulillah jamaah kita bersemangat untuk menghafal Al-Quran meskipun umur sudah banyak. Ya, kita setiap seminggu sekali menghafal, sekarang lagi menghafal surat As-Sajdah, ya. Sudah itu sampai ada yang Pak Dadang, aku sekarang sudah hafal 5 ayat gitu, ya. Nah, ini itu kan artinya ayat-ayat itu sudah ada di hati. Nah, itu menurut Allah tidak diberikan kepada umat yang lain. Walam u'tiha ummatan, aku tidak memberi kemampuan untuk membaca kitab dengan hafalan kepada umat yang lain. Wa a'taituka kanzan min kunuzi arsy, dan aku berikan engkau simpanan yang ada di arsy, simpanan yang ada di arsy, sesuatu yang besar. Ini kalau kita menangkapnya abstrak, bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, ini jadi kalau kita menjiwai,
la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, insyaallah kita akan banyak ditolong oleh Allah. Karena kalau kita mengucapkan itu, kita mengakui bahwa kita ini lemah. Hanya Allah yang mempunyai kekuatan. Kita tidak bisa apa-apa. Hanya Allah saja yang bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, kalau kita mengakui demikian, maka Allah merasa, oh kamu tidak bisa. Ya, aku kasih kamu. Aku kasih kamu. Jadi meskipun kita tidak minta pertolongan, Allah otomatis akan menolong kita. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu pujian kepada Allah dan sekaligus pengakuan bahwa kita ini lemah, Engkau yang maha kuat, maka kami mengharapkan pertolonganmu. Kemudian kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan bahwa Nabi Muhammad itu istimewa. Kalau tadi penyebutan Allah dan Muhammad berdampingan, coba ini istimewa. Mentaati Nabi Muhammad sama dengan mentaati Allah. Itu level yang tinggi sekali. Level yang tinggi sekali. Kalau kamu nurut kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, sama kamu dengan nurut kepada aku. Misalnya itu, kalau itu kata Allah. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka itu berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Sebaliknya, kalau ada orang yang berpaling tidak mau taat kepada Nabi Muhammad, maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan. Artinya dia akan celaka. Jadi luar biasa. Taat kepada Nabi Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang membangkang Nabi Muhammad sama dengan membangkang kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, digambung ya, Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududah, dan melampaui batas-batasnya, maka Allah akan memasukkan dia ke neraka, selamanya dia di sana. Walahu 'adzabun muhin, dan dia akan menderita siksaan yang menghinakan. Jadi sudahlah kita ikut Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad SAW itu perintah, kita jalani. Kalau Nabi Muhammad itu melarang, kita tinggalkan. Dan itu juga berarti Rasulullah disejajarkan dalam hal menentukan syariat. Yang bisa menentukan syariat hanya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain yang bisa menentukan syariat. Misalnya begini, kalau Allah dan Rasulnya menyebut, misalnya kita sholat harus menghadap kiblat, lalu diterangkan oleh Rasulullah, kiblat itu antara barat dan timur. Ini konteksnya di Madinah. Madinah itu letaknya di utara Makkah. Maka kalau sholat menghadapnya ke selatan. Rasulullah mengatakan bahwa kiblat itu antara barat dan timur. Kalau kita konteksnya di Jakarta, kiblat itu adalah antara utara dan selatan. Asal kita menghadap ke barat. Terus kita jangan kalahkan dengan teknologi. Misalnya, dulu kan zaman Nabi Muhammad belum ada kompas. Maka kita sekarang ini sudah bisa ngatur masjid itu menghadapnya persis ke kiblat. Berapa derajat? Terus ada masjid, wah ini nggak lurus nih ke Ka'bah. Lalu digeser-geser. Ngapain digeser? Dia bilang tidak sah karena ini tidak searah ke Ka'bah. Dia menggunakan kompas sebagai pedoman syariah. Syariahnya itu antara utara dan selatan, ke barat. Akan miring sedikit ke utara, ke selatan, nggak masalah. Karena
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Kan kita tidak selalu bisa mendapatkan kompas. Kok syariat kiblat itu diubah, tidak memakai hadis Nabi tetapi memakai kompas? Nah, ini salah ya. Oleh karena itu kita jangan mengubah syariat itu, yang boleh menentukan hanya Allah dan Rasulnya, dan seterusnya semua. Jangan kita mengandalkan, dulu kan belum ada teknologi seperti ini, sekarang teknologi kita sudah maju, lalu terus menggunakan teknologi itu mengalahkan firman Allah atau sabda Nabi. Keliru ya. Kita mesti berpedomannya kepada firman Allah dan sabda Nabi, karena mereka berdua itulah yang bisa menentukan syariat. Yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke surga, tapi yang membangkang maka akan dimasukkan ke neraka. Terus juga kalau orang itu ingin dicintai oleh Allah, Allah sendiri yang menganjurkan. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, caranya gampang, ikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, kita seringkali mengatakan sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul. Kadang-kadang orang itu wah, dia tidak nyunnah. Yang dibahas itu yang kecil-kecil, tapi yang gede tidak dipakai. Misalnya yang kecil-kecil apa itu? Cara berpakaian itu dibahas. Oh, itu kamu tidak nyunnah, bu, ngikuti yang lebih besar. Sunnah Rasul itu menghafal Quran. Rasulullah itu hafal Quran. Kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul, masing-masing kita menghafal Quran dong. Nah, itu tidak dibahas sebagai nyunnah. Kalau mau nyunnah Rasul, nomor satu, hafalkan Al-Quran ya. Dan ini alhamdulillah Pak Dadang sudah mulai itu ya, sudah mulai menghafal Al-Quran. Selesai atau tidak 30 juz itu bukan urusan saya. Saya pokoknya mau menghafal Al-Quran mulai dari 1-2 ayat. Kalau nanti kemudian saya baru dapat 1 juz, kok saya meninggal dunia, yang meninggal dunia kan Allah, tapi pahalanya sudah 30 juz ya. Ini saya mendorong kita semuanya kan, kita makin hari makin senang dengan Al-Quran, maka kita tingkatkan. Aku ingin menghafal Al-Quran meskipun sudah tua. Selesai atau tidak itu urusan Allah ya. Saya teruskan bahwa kalau kita ingin dicintai oleh Allah, caranya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini Nabi Muhammad, karena ini diperintah oleh Allah. Qul, katakan, kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah mencintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi betapa istimewanya, ini adalah penghormatan atau pengangkatan derajat yang luar biasa, melebihi dari nabi-nabi yang lain. Tapi Rasulullah, meskipun itu dimuliakan oleh Allah, Rasulullah selalu tawadhu, selalu rendah hati. Rasulullah tidak mau dihormati berlebihan. Jadi ada contoh, ja'a unasun ilaih, ada beberapa orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang itu cari, mana nih yang namanya Nabi Muhammad itu yang mana? Membaur dengan para sahabat. Terus mereka tuh menyampaikan dengan suara yang didengar oleh banyak orang, ya Rasulullah, ya khairana wabna khairina wa sayyidana wabna sayyidina. Wahai Rasulullah, orang yang terbaik di antara kita, dan anak orang yang terbaik di antara kita, dan pimpinan kita,
dan anak pimpinan kita. Itu dengan maksud supaya bisa diketahui yang mana ini yang namanya nabi. Terus Rasulullah menjawabnya, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qulu biqaulikum, omonglah dengan kata-kata yang baik, wala yastahwiyannakumus syaitan, kalian jangan tergoda oleh setan. Ana Muhammad Abdullah, aku ini Muhammad, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Aku ini hamba Allah, manusia biasa seperti kalian. Ma uhibbu an tarfa'uni, aku tidak menyukai kalau kalian mengangkat-ngangkat saya fauqa manzilati, di atas posisi saya, allati anzalanillah, yang Allah letakkan pada posisi bagi saya. Jadi kalian jangan menghormati aku melebihi dari porsi yang semestinya. Tidak, jangan sampai kita itu menghormati Nabi melebihi dari porsinya. Bahwa Nabi Muhammad itu manusia biasa. Maka Nabi Muhammad itu nimbrung dengan sahabat-sahabatnya itu tidak ada bedanya. Sehingga orang yang belum pernah mengenal Nabi ketika mencari mana ini yang Nabi ini, nah, itu tidak bisa dibedakan. Dan kita juga ingat pada waktu Abu Bakar menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mereka dua-duanya memakai pakaian yang putih. Lalu dari jauh orang-orang Madinah sudah menyambut, Tala'al badru alaina. Nah, itu terus, ini yang namanya Nabi yang mana ini? Dua orang dari jauh. Kan dari jauh kelihatannya hanya pakainya putih-putih. Abu Bakar ambil inisiatif, dia angkat kain, ditaruh dipayungkan kepada Nabi Muhammad supaya orang tahu, oh itu yang Nabi, oh itu yang Nabi. Jadi asalnya kan jalan biasa. Jadi Abu Bakar begitu tuh untuk memberi isyarat kepada orang-orang, ini loh yang kamu sambut, bukan aku, gitu. Ya, itu bahwa Rasulullah itu rendah hati. Itulah makanya kita bisa membaca maksudnya Rasulullah itu apa. Misalnya ketika Rasulullah datang ke suatu kelompok orang-orang itu pada berdiri, tidak usah dikomando. Kalau sekarang ini kan Bapak Presiden berkenan akan memasuki ruangan, maka para hadirin dipersilahkan berdiri. Saya hafal itu karena dulu saya seringkali menghadiri ruangan-ruangan tempat di mana presiden akan datang. Saya datang sebelum presiden datang, mesti ada begitu. Coba kalau tidak dikomando, nggak berdiri itu. Tapi Rasulullah, orang tidak usah dikomando. Begitu Rasulullah datang, orang-orang pada berdiri. Tapi Rasulullah bilangnya apa? Ala rislikum, tetap aja duduk, tetap aja duduk. Tapi orang-orang tetap berdiri. Dimarahi nggak? Tidak. Jadi larangan itu bukan larangan haram, tapi larangan itu jangan berlebih.